Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Gereja Katolik memiliki tradisi puasa yang lamanya 40 hari sejak Rabu Abu sampai dengan Paskah. Saudara-saudari, dalam masa puasa ini, masa Prapaskah ini, ada nasihat terbaik dari Nabi Yesaya. Ketika kita membaca kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat 3-7, dia memberikan pesan yang sangat baik tentang berpuasa. Secara ringkas saya ingin menunjukkan apa yang menjadi pesannya. Kata-kata Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 58 ayat 3-7. Kamu berpuasa, tetapi pada hari puasamu kamu masih melakukan keinginanmu, dan kamu menindas buruhmu. Kamu berpuasa untuk perdebatan dan pertengkaran, dan untuk memukul dengan tinju jahat. Kamu tidak boleh berpuasa seperti itu, supaya suaramu terdengar di hadapan Tuhan. Apakah itu yang kamu sebut sebagai berpuasa, sebagai hari yang diterima oleh Tuhan? Puasa yang dikehendaki adalah seperti ini: membuka belenggu-belenggu kejahatan, melepaskan tali-tali kuk, membiarkan orang yang teraniaya pergi dengan bebas, dan memecahkan setiap kuk. Selengkapnya kita bisa membaca dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 3-7. Saudara-saudari, Nabi Yesaya menegaskan bahwa puasa yang sejati bukan hanya tentang makanan, bukan hanya tentang menahan diri dari makanan, tetapi yang terpenting dan lebih penting dari makanan adalah menghentikan kejahatan. Puasa yang sejati harus diiringi dengan menghentikan kejahatan dan kekerasan. Yang kedua, membantu orang yang teraniaya. Puasa yang sejati harus diiringi dengan tindakan membantu orang-orang yang teraniaya dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Yang ketiga, memecahkan kuk. Puasa yang sejati harus diiringi dengan upaya memecahkan kuk dan belenggu kejahatan yang membelenggu masyarakat. Berpuasa, saudara-saudari, dapat memperbaiki moralitas masyarakat. Kejahatan dan kekerasan yang kita jumpai bisa menurun dengan dan melalui puasa. Penghentian kejahatan dan kekerasan di sini tidak hanya berlangsung selama masa puasa, melainkan terus-menerus mencegah terjadinya kejahatan dan kekerasan dalam kehidupan sesudah puasa. Orang yang memulai dan menghidupkan kembali kejahatan dan kekerasan setelah habis masa puasa, mereka sesungguhnya tidak berpuasa atau pura-pura berpuasa. Puasa yang sejati memiliki buah-buah positif dan buah-buah yang tetap dalam kehidupan sehari-hari, bahkan saat masa itu bukan masa puasa. Saudara-saudari, ada pernyataan menarik tentang memecahkan kuk. Memecahkan kuk memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar memecahkan belenggu atau penderitaan fisik. Beberapa makna yang terkait dengan memecahkan kuk. Yang pertama, memecahkan kuk berarti menghentikan penindasan. Kuk dapat diartikan sebagai simbol penindasan, kekerasan, atau ketidakadilan.
Memecahkan kuk berarti menghentikan penindasan dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Kekerasan yang mengatasnamakan agama sering kita jumpai di dunia ini. Ketidakadilan yang dijumpai oleh kaum minoritas beragama sering kita temukan di masyarakat kita, seperti pelarangan ibadah, pelarangan pendirian rumah ibadat, persekusi terhadap penganut agama minoritas. Yang kedua, memecahkan kuk berarti menghancurkan sistem yang tidak adil. Kuk dapat diartikan sebagai simbol sistem yang tidak adil atau struktur sosial yang menindas. Memecahkan kuk berarti menghancurkan sistem yang tidak adil itu dan membangun sistem baru yang lebih adil dan setara. Contoh, poligami yang menindas kaum perempuan masih dianut di masyarakat tertentu. Korupsi terstruktur, sistematis, dan masif sering dijumpai di lembaga negara yang seharusnya mereka bekerja untuk menanggulangi kemiskinan. Yang ketiga, memecahkan kuk berarti memberikan kebebasan spiritual. Dalam konteks spiritual, kuk dapat diartikan sebagai simbol perbudakan dosa atau kekuatan jahat. Dosa ataupun kekuatan jahat itu memperbudak manusia, menjadikan manusia sebagai budaknya. Manusia diperintahkan oleh keinginannya yang jahat. Memecahkan kuk berarti memberikan kebebasan spiritual kepada mereka yang terbelenggu oleh dosa dan kekuatan jahat. Memecahkan kuk berarti kita membebaskan diri dari segala keinginan jahat. Saudara-saudari, dalam keseluruhannya memecahkan kuk dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 3-7 berarti menghentikan penindasan, menghancurkan sistem yang tidak adil, dan memberikan kebebasan spiritual kepada mereka yang memerlukan. Semoga kita berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebaikan dalam masa puasa ini. Amin.